Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, kembali lagi bersama kami di Abdul Latif Channel. Sebelum ke pembahasan, jangan lupa untuk menekan tombol like, tombol subscribe bagi yang belum, dan tak lupa untuk menekan tombol notifikasi agar mendapat notif jika ada video baru, dan juga sebagai dukungan untuk perkembangan channel ini. Toyib, langsung kita ke pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut di bait selanjutnya, yaitu bait 263. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibi rabbil alamin imamil muttaqin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Teman-teman, bagi Anda yang belum subscribe, silahkan di subscribe, dan jika ini bagus silahkan di like dan share ke teman-teman Anda yang sedang belajar kitab Alfiyah Ibnu Malik agar mereka mendapatkan referensi tambahan dalam mengkaji kitab ini. Dan jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar ya teman-teman. Nah, di bait ini kita akan membahas kembali bagian terakhir dari isim sabik, yaitu hukum yang boleh rafa, boleh nasab, tapi yang diunggulkan adalah rafa'nya. Ini merupakan bagian keempat. Sebelumnya kita sudah membahas bahwasanya isim sabik itu punya 5 hukum. Hukum yang pertama adalah wajib nasab. Hukum yang kedua adalah wajib rafa. Hukum yang ketiga boleh rafa, boleh nasab, tapi nasab lebih diunggulkan. Hukum yang keempat itu boleh rafa, boleh nasab, tapi rafa diunggulkan. Dan hukum yang kelima adalah boleh rafa, boleh nasab dengan derajat setara. Nah, di video ini, di bait 263 itu membahas tentang isim sabik itu boleh rafa, boleh nasab dengan rafa lebih diunggulkan. Seperti apa kita akan simak di kajiannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa raf'u fi ghairil ladzi marra rajah fama ubiha fa'al wa da'ma lam yubah. Farwarafu, adapun hukum rafa bagi isim sabik fi ghairil ladzi marra, dalam selain ketentuan yang telah lewat, yang telah lalu ya, itu rajaha lebih unggul. Fama ubiha, maka ketentuan-ketentuan yang telah dibolehkan, if'al, lakukanlah, wada', dan tinggalkanlah, mak, ketentuan atau hukum, lam yubah, yang tidak diperbolehkan. Jadi ini hanya pelengkap syair saja, pelengkap bait saja ya. Jadi intinya di sini isinya hukum rafa bagi isim sabik di selain yang telah disebutkan tadi, disebutkan sebelumnya, itu lebih kuat. Jadi rafa itu lebih kuat pada kondisi selain yang telah disebutkan di bait 257-an itu. Nah, apa yang sudah diperbolehkan lakukan, kalau yang nggak boleh ya tinggalkan, begitu. Dan kita akan bahas syarahnya supaya lebih jelas posisi apa itu. Hadza huwa alladzi taqaddama annahu al-qismur rabi. Ini adalah hal yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu bagian yang keempat daripada hukum dari isim sabik. Wa huwa ma yajuzu fihil amrani, yaitu kondisi yang membolehkan di dalamnya dua perkara. Wa yukhtaru raf'u, dan dipilih perkara rafa, lebih unggul. Wa dzalika, perkara yang dipilih rafa itu adalah kondisinya ketika kullu ismin, setiap isim, lam yujad, yang tidak ditemukan, ma'ahu, bersama isim tersebut, ma yujibu nasbahu, hal-hal yang mewajibkan nasabnya isim sabik, wala ma yujibu rafahu, dan tidak ditemukan pula sesuatu yang mewajibkan rafa'nya isim sabik, wala ma yurajjihu nasbahu, dan tidak ditemukan sesuatu yang merojihkan atau mengunggulkan nasabnya isim sabik, wala ma yujawizu fihil amrayni 'ala sawa'i, dan tidak ditemukan hal-hal yang membolehkan di dalamnya dua perkara secara setara, atas kesetaraan. Jadi ketika tidak ditemukan 4 hal ini, maka yang diunggulkan adalah rafa. Wa dzalika nahwu, itu seperti contoh Zaidun darabtuhu, Zaid, aku memukulnya. Fayajuzu raf'u Zaidin wa nasbuhu, dalam kondisi Zaidun darabtuhu itu boleh menasabkan Zaid dan juga merafa'kan Zaid. Kenapa? Karena tidak ditemukan hal-hal yang mewajibkan rafa, hal-hal yang mewajibkan nasab, atau tidak ditemukan pula hal-hal yang membuat nasab lebih unggul. Kita sudah jelaskan di bait sebelumnya apa saja hal-hal itu ya. Kita tidak perlu mengulang, Anda tinggal simak lagi di hukum 1, hukum 2, dan hukum 3 dari hukumnya isim sabik. Wal mukhtaru arafuhun. Sedangkan yang dipilih ketika kondisi ini itu adalah rafa'nya
isim sabik. Li'anna adama idmari arjahu minal idmari, karena meniadakan atau ketiadaan idmar itu lebih kuat daripada idmar. Di sini yang dimaksud idmar adalah idmar fiil, menyembunyikan fiil sebelum lafaz zaidun. Kalau kita menasabkan zaid, maka kita akan mengatakan zaidan dorabtuhu, ya di sini ya, zaidan dorabtuhu. Nah, ketika kita menasabkan lafaz zaid, itu berarti kita harus konsekuensinya mendomirkan fiil di sebelum zaid. Nah, itu disebutnya idmar. Ya. Nah, alasannya kenapa rafa lebih kuat karena meniadakan idmar itu lebih bagus daripada mengidmar. Jadi kalau kita mengidmar, kita menasabkan, berarti kalau kita menasabkan, kita mengidmar, itu tidak lebih utama dibandingkan kita tidak mengidmar. Maka lebih baik kita tidak usah mengidmar fiil, sehingga kita harus merofakkan, kan begitu. Jadi rofa lebih utama ketika itu, karena mengidmar itu terlalu dipaksakan gitu. Lebih bagus tidak mengidmar. Wa za'ama ba'dhum annahu la yajuzu nasbu, bahkan sebagian dari ulama nahwu mengatakan tidak boleh nasab lima fihi min kulfatil idmari, karena ketika itu memaksakan idmar gitu. Walaysa bisyai'in, namun sebenarnya tidak masalah. Faqad naqalahu Sibawahi wa ghairuhu min a'immatil arabiyyah. Karena idmar itu juga diriwayatkan oleh Imam Sibawah dan imam-imam lain dari imam-imam ahli bahasa. Wa huwa kasirun, banyak juga kok. Wa ansyada Abu Sa'adati Ibnu Asyajari fi amalihi 'ala nasbi qawlahu. Kemudian diceritakan bahwa Abu Sa'adat bin Asyajari dalam amalinya atau syair-syairnya itu beliau menasyidkan nasabnya isim sabik pada kondisi yang di sini padahal rofaknya rojih. Ini apa? Farisan ma ghadaru mulhaman ghaira zumailin wala niksin wakil. Farisan terhadap kesatria, ma ghadaruhu yang ditinggalkan oleh teman-temannya, dia mulhaman dalam keadaan terbanting jatuh dari kudanya, warazumailin tanpa teman, walaniksin tanpa yang menolong, wakilin yang bisa dipasrahi. Jadi contohnya di sini ada seorang kesatria yang jatuh di medan perang karena jatuh dari kudanya, kemudian ditinggal sama kudanya dan teman-temannya, lalu dia terkepung di medan perang. Nah, lafadz faris di sini dia dinasabkan, padahal dia harusnya rojihnya itu rofa, ya kan? Ma ghadaruhu mulhaman. Nah, di sini masgulnya, ghadaru masgul, farisan isim sabik. Padahal di sini tidak ada hal-hal yang mengharuskan isim sabik ini rofa, nggak wajib rofa, dia nggak wajib nasab, dia nggak lebih unggul nasabnya juga. Ini kondisi yang dia emang lebih unggul rofanya, tapi tetap dinasabkan. Jadi pernyataan sebagian ulama nahwu yang mengatakan tidak boleh nasab itu tidak benar, sepenuhnya benar ya, karena dari riwayat-riwayat ini terbantahkan berarti kan. Makanya Imam Ibnu Malik mengatakan bahwa rofa ini rojih, bukan wajib gitu. Wa minhu qawluhu, dan diantaranya juga ada firman Allah Subhanahu wa taala, jannati 'adnin yadkhulunaha, surga Aden yang mereka masuki. Bika seritai dengan mengkasrahkan ta, artinya jannati ini berarti i'rabnya nasab, karena tanda nasabnya itu menggunakan kasroh. Demikian ya teman-teman ya. Jadi boleh juga dinasabkan tapi tidak wajib. Jadi salah nih pernyataan sebagian ulama nahwu yang mengatakan la yajuzu nasbu. Padahal ya juzun nasbu ya kan. Tapi yang paling kuat rofa, itu yang paling cocok untuk kondisi ini. Terima kasih. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Kita akan lanjutkan di video selanjutnya di bait ke bait ke 264 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.